bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan olehnya untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dan pada saat ini. Maka dari itu, saya mengajak kalian untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mengambil sebuah tema, menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Pada zaman sekarang, menjaga lidah dan hati sangatlah susah. Seringkali kita berbicara kasar kepada teman kita tanpa memikirkan perasaannya. Bagaimana kita mau menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih? Bacaan ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus tetap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di mana hal ini mengajak kita agar melihat dari teladan Kristus yang datang ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Kayu salib merupakan simbol bagi manusia atas kerendahan hati Allah. Menurut saya sendiri juga ada satu poin yang penting dalam bacaan ini, yaitu tentang ketaatan. Di mana Yesus Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya, yang datang ke dunia sebagai hamba yang taat, serta Yesus merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati. Hamba yang taat seperti ini menggunakan lidahnya untuk memberitakan firman. Ia memberitakan firman untuk menguatkan orang yang letih lesu, menyembuhkan orang yang sakit, baik fisik maupun rohani. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah siap untuk menyambut Tuhan dengan hati yang damai? Apakah kita sudah siap menyambut Tuhan dengan hati yang bersih, tanpa ada rasa iri hati dan dengki? Dalam situasi seperti ini, Paulus menjelaskan atau memberitahukan kepada jemaat di Filipi bahwa jemaat di Filipi harus senantiasa menggunakan pikiran dan hati yang bersih dalam suatu berjemaat. Dan mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan yang namanya kerendahan hati. Kita menggunakan yang namanya kerendahan hati. Saya ingin memberitahukan suatu ilustrasi tentang seseorang yang bernama Barto. Pada saat itu, seorang yang bernama Barto disuruh oleh ibunya untuk pergi ke dapur dan mengisi air ke dalam teko untuk diminum oleh orang-orang.
Pada saat itu juga Barto pergi untuk mengisi teko tersebut. Tetapi sebelum ia mengisi, ia memastikan bahwa teko tersebut itu harus bersih. Agar apa yang masuk ke dalam bersih, maka keluar juga harus bersih. Sama seperti penjelasan saya tadi di atas, bahwa apa yang masuk dalam pikiran dan hati manusia adalah informasi atau ilmu yang bergizi, maka dipastikan itu melatih diri untuk memiliki pikiran dan hati yang bersih juga. Agar apa yang keluar dari kita juga itu bersih serta menanamkan nilai baik bagi kehidupan orang di sekitar kita. Dalam khotbah ini terdapat satu pesan, bahwa Tuhan menginginkan kita itu menggunakan lidah seperti murid-muridnya, yang menggunakan lidah untuk memberitakan firman Tuhan, dan menggunakan hati untuk memperdulikan sesama kita. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, membangun hidup bersama, dalam menanamkan diri atau menanamkan di kehidupan kita tentang pikiran, perasaan, hati, serta bersukacita dalam segala hal. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Amin.